kaidah pengurangan itu seperti yang kaidah penjumlahan, hanya ya di prosedur A tadi ada cara N1 cara, di B ada N2 cara. Nah, di antara cara-cara tadi itu ada yang di A itu juga merupakan salah satu caranya, di B juga merupakan salah satu caranya, ya. Jadi cara yang sama pada prosedur 1 A tadi dan B tadi, ya. Nah, untuk itu maka banyaknya cara adalah N1 ditambah N2 dikurangi banyak cara yang merupakan cara yang dilakukan sama, ya. Kalau dalam himpunan dulu ini irisan, ya. Dan contoh yang kelima untuk prinsip inklusi eksklusi ini untuk pengurangan tadi, ya. Misalkan, ya, contohnya perusahaan itu menerima 350 pelamar pekerjaan, ya. Kemudian dari 220 pelamar itu lulusan ilmu komputer. 147 itu lulusan bisnis. Datanya seperti itu. Lalu ada 51 lulusan itu dia lulusan komputer juga, bisnis juga. Ya, misalkan dia kuliahnya di 2 dulu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 350 pelamar ini, berapa banyak pelamar yang bukan lulusan baik ilmu komputer maupun ilmu bisnis? Misalkan, A1 itu adalah himpunan pelamar lulusan jurusan ilmu komputer. Kemudian A2 itu himpunan pelamar lulusan jurusan bisnis. A1 Union A2, gabungan A1 dan A2 adalah himpunan pelamar lulusan ilmu komputer atau bisnis. Pokoknya kita gabungkan. Ya. Kemudian A1 irisan A2 adalah himpunan pelamar yang merupakan lulusan baik komputer maupun bisnis. Nah, sekarang kita cari dulu. A1 Union A2, perhatikan ada tanda seperti ini. Ini maksudnya kardinal ya. Kardinal dari himpunan A1 Union A2. Kardinal itu apa? Kardinal itu banyaknya anggota himpunan ya. Oke. Kardinal dari Union A1 Union A2 itu sama dengan kardinal himpunan A1 ya, ditambah A2 dikurangi irisannya. Ya. Oke, jadi saya dapatkan 220 ditambah 147 dikurangi 51 sama dengan 316. Nah, ini adalah mahasiswa lulusan ilmu komputer atau bisnis atau dua-duanya. Ya. Lalu yang tidak merupakan baik lulusan komputer maupun bisnis bagaimana ya, kita gunakan ini ya. Jadi 350 total pendaftar dikurangi 316. Jadi ada 34 pelamar yang bukan lulusan baik komputer atau bisnis atau keduanya. Dan pembagian. Jadi ada N per D cara untuk melakukan tugas. Ya, jadi tugas itu dikatakan ada N per D cara. Jika apa? Jika tugas tersebut dilakukan dengan menggunakan prosedur yang dapat dilakukan dengan N cara. Ya, jadi tugas itu dapat dilakukan dengan N cara, dan untuk setiap W cara terdapat D cara dari N cara yang bersesuaian dengan cara W. Contohnya seperti ini. Ya, berapa banyak cara yang berbeda untuk menempatkan 4 orang mengelilingi meja bundar? Kita bisa membuat berapa formasi? Ya. Nah, jika gitu ya, 2 tempat duduk dianggap sama bila setiap orang memiliki tetangga kiri yang sama dan tetangga kanan yang sama. Ya, misalkan kursinya kita beri nomor ya, 1, 2, 3, 4. Kursi yang nomor 1, saya punya berapa pilihan? Ada 4 orang. Berarti kursi yang pertama itu ya ada 4 cara saya milihnya. Ya. Nah, kursi yang kedua, nah pilihannya tinggal 3. Berarti ada 3 cara. Nah, kursi yang ketiga tinggal 2 orang. Berarti ada 2 cara saya milih menempatkannya. Kemudian kursi yang keempat ada 1 cara. Ya. Oke, maka caranya ada 24 cara. Apa demikian? Nah, masalahnya ya tidak seperti itu ya, karena ada ketentuan bahwa kalau
setiap kiri dan kanannya sama tetangganya, itu dianggap cara yang sama. Jadi yang berbeda di mana? Ketika pertama kali saya memilih kursi yang pertama, ya, maka ini ada sekian cara, tetapi dari 4 cara tadi, itu kalau saya sudah milih satu orang, maka cara-cara berikutnya akan sama. Ya, akan sama. Ya. Oke. Jadi, 4 cara untuk pemilihan kursi yang pertama akan menghasilkan susunan yang sama. Maka cara pengaturan duduk ada 24 dibagi 4 ada 6 cara.